Hai Truna Joyo Muda, kembali lagi di Bicara Podcast, bincang seputar PKKMB Sakera. Nah, bareng aku Ferry, tentunya aku sebagai host di episode kali ini. Di episode kemarin kan udah dibahas ya mengenai apa sih PKKMB Sakera itu. Dan kemarin juga udah disepil oleh ketua pelaksananya langsung. Di PKKMB Sakera itu bakal ngapain aja sih Truna Joyo Muda. Nah, untuk di episode kali ini kita bakal bahas mengenai seputar kehidupan mahasiswa baru nih ya. Tentunya aku gak sendiri, karena aku juga ditemani mahasiswa baru juga sebagai narasumber kita. Oke, langsung aja kita sapa ya. Hai Olive. Halo semua. Oke, Olive ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari prodi apa, angkatan berapa, dan dari mana. Biar Truna Joyo Muda ini bisa tahu siapa sih narasumber kita kali ini. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Olive. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022, asal aku dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, jauh banget ya Wak berarti. Jauh Wak. Oke, aku pengen tahu Olive masuk ke Universitas Trunojoyo Madura ini pakai jalur apa? Senam PTN atau SBMPTN atau jalur yang lain? Aku masuk di UTM itu jalur SNMPTN pilihan pertama Kak. SNMPTN Ya. pilihan pertama. Berarti bagus-bagus dong nilainya. Begitu. Oke, tadi kan Olive bilang kalau pilihan masuk jalur ke UTM ini pakai senam PTN ya? Iya. Pilihan pertama juga. Iya. Kenapa sih kok pilih UTM? Jadi- Ada apa dengan UTM? Oke. Jadi kemarin kan aku udah nentuin kalau misalnya aku tuh mau masuk prodi ilmu komunikasi. Terus aku tuh kayak nggak masalah aku mau nuntut ilmu di universitas mana, di instansi mana. Yang penting aku tuh masuk di jurusan yang aku sukai kayak gitu. Jadi kemarin aku juga udah koordinasi sama tentor di bimbel aku, dimana dia itu kayak ngasih pilihan kayak universitas yang ilmu komunikasinya itu bagus dan sesuai nanti sama nilai aku gitu. Jadi dia ngasih pilihan-pilihan dan kayaknya aku kayak srek gitu sama UTM dan juga kemarin sempat koordinasi juga sama Kating kalau misalnya di UTM itu gimana, dan aku ya kenapa nggak di UTM gitu. Oke, kamu kan dari Medan ya, Ya. sama Madura. Tentunya beda banget dong, apalagi dari kebudayaannya. Apa sih culture shock kamu sebagai mahasiswa perantauan di Madura ini? Mungkin untuk culture shock itu banyak banget ya, apalagi kalau misalnya itu Medan sama Madura itu beda banget. Iya betul. Banget ya. Mungkin kayak dari cara berpakaian, bahasanya, pakaiannya, dan terus kayak kebiasaannya itu jauh berbeda gitu sama aku pas di Medan gitu. Jadi kayak misalnya ini sih, aku tuh kalau misalnya di sana kalau misalnya berpakaian itu ya bebas, kalau mau kemana-mana, mau bebas pakai celana pendek atau apa gitu ya. Kalau misalnya di Madura sendiri gitu, bisa kita ketahui ya kalau misalnya Madura itu kota santri. Betul. Di Indonesia, dan gimana aku itu harus beradaptasi, dimana aku juga harus menghormati budayanya mereka, aku juga harus ikut berpakaian sopan kayak gitu, dan itu menurutku bisa aku imbangi. Mungkin itu aja sih, tapi sejauh ini kayak makanan itu cocok semua. Berarti cocok ya? Ya, lumayan murah juga kan di sini, tapi ada sih satu yang kayak aku nggak bisa terbiasa itu dari Kenapa? cuacanya yang sangat panas. Emang kalau di Medan cuacanya gimana? Cuacanya itu juga panas gitu, tapi aku tuh personally ngerasa kalau misalnya di UTM itu Lebih panas ya? gitu, 2 kali lipat. Oke, berarti kalau bisa dibilang Olive ini cukup cepat ya adaptasinya dari kebudayaan Medan ke Maduranya. Iya. Oke, tadi kan udah berbicara mengenai kebudayaan ya, culture shock sebagai mahasiswa perantauan di Madura. Nah, aku pengen tahu nih culture shock kamu sebagai mahasiswa baru, apalagi dari transisi SMA ke kuliahan itu kan tentunya gak gampang banget ya. Coba bisa diceritain sih culture shock Olive sebagai mahasiswa baru ini. Ya mungkin kita bisa cita-cita sharing-sharing juga ya Kak. Yeah. Kalau bisa dibilang kalau misalnya SMA itu kan aku tuh juga angkatan COVID, di mana kalau misalnya tugas itu aku ngerjainnya dari rumah, dan kayak instruksi dari guru itu pasti aku kerjain itu ya kayak ya udah gitu kan, ya udah tugas aja gitu, nggak ada challenge tersendiri gitu. Terus kalau misalnya di SMA itu
kalau misalnya gurunya tuh ngasih tugas atau apa itu pasti dia kayak kayak ngarahin. Terus nanti kalau misalnya kita punya tugas tuh nanti carinya di sini ya. Terus nanti orangnya di sini ya. Dia juga ngasih saran-saran tempat gitu. Kalau misalnya di kuliah itu dimana kita itu harus ngambil inisiatif yang tinggi. Dimana kalau misalnya kita punya tugas nih, dosen ngasih kita tugas. Kalau misalnya materi-materinya itu kita harus cari sendiri, kita harus kayak nyari-nyari jurnal atau makalah atau apa, itu dari diri kita sendiri. Jadi di kuliah itu kita itu dituntut banget untuk jadi mandiri dan punya inisiatif yang tinggi, Kak. Berarti berbeda jauh banget ya pada saat menjadi siswa ya, karena di mahasiswa ini semua itu apa-apa mandiri, dan dosen kan itu juga gak peduli dengan mahasiswanya juga ya. Bahkan kamu ngerjain tugas, kamu masuk kuliah atau enggak, itu bukan urusan dosen lagi ya. Iya, bener banget, Kak. Oke, berarti Olive ini kan dulu sebelum masuk UTM ini kan pernah mengikuti PKKMB dong? Iya, pernah. Nah, aku pengen tahu nih momen apa sih yang paling momentum lah di PKKMB Sakera yang Olive ikuti ini. Mungkin ini sih, karena kan kemarin aku angkatan COVID, jadi kayak ospek-ospeknya pun kemarin kayak ya nggak terlalu berkesan pas SMA. Jadi pas kuliah itu kayak penasaran banget kan, ospeknya kuliah itu gimana apalagi itu mahasiswa yang kayak berlatar belakang dari berbeda-beda daerah semuanya dan dikumpul semuanya itu di satu ruangan, itu kayak wow gitu. Terus yang paling momentum itu pas pertama kali tuh rektornya datang tuh, karena ada kan kerincing-kerincingnya itu betul-betul kayak aku ingat banget, kayak kata kerincing-kerincingnya itu kayak merinding gitu. Terus kan semuanya maba-maba itu kepada diam, terus kayak wah gitu pada diam. Seru banget berarti ya. Terus yang paling momentum lagi itu pas makan bareng teman-teman semua. Kenapa tuh? Gimana ya? Kalau kita pas materi itu kan kita bakal kayak tertuju di satu arah gitu kan. Kalau misalnya pas makan itu kan kita disuruh buat kayak makan gitu. Terus sekalian cerita-cerita sama teman, nggak hanya teman satu kelompok, kita itu ikut berbaur sama kelompok-kelompok yang lain, di mana itu kita dapat teman baru juga. Itu sih yang berkesan, Kak, menurutku. Nah, tadi kan Olive juga pernah mendapatkan teman baru. Olive ini kan dari perantau yang jauh ya, dari Medan ya. Apalagi kalau bisa dilihat mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura ini kebanyakan dari Madura atau dari Jawa. Itu bagaimana cara Olive untuk berteman sama mereka ini? Untuk mendapatkan teman baru ini gimana cara Olive? Mungkin dari memang benar sih yang kata kakak tadi, kayak teman-teman aku itu rata-rata dari Jawa ataupun dari Madura. Jadi karena mereka dari Jawa itu, mereka itu kayak mayoritas itu Islam gitu. Terus kalau misalnya mereka itu kayak langsung nandain, kalau misalnya nggak pakai jilbab itu pasti dari luar daerah mereka. Jadi tuh mereka nandain, kamu dari mana Mbak gitu, dari Medan ya gitu kan. Wah kok tahu gitu kan. Awalnya itu cuma nyapa-nyapa gitu, wow ngapain kesini jauh banget kayak gitu. Terus jadinya tukar-tukar apa gitu cepet banget kayak dapet temennya, karena aku juga sering kayak cerita-cerita sama yang teman-teman pas PKKMB gitu sih, Kak. Berarti Olive ini tipe-tipe mahasiswa yang friendly ya? Sangat friendly. Oke, sekarang ini kan udah menjadi mahasiswa. Kalau seperti kata Mbak Najwa ini kan menjadi mahasiswa ini kan sebuah privilege. Nah, aku pengen tanya ke Olive, apa sih privilege yang Olive dapatkan ini sebagai mahasiswa itu? Ini sih pertanyaan yang kayaknya agak apa ya, tapi aku tuh cuman kayak sepemahamanku aja ya. Menurut aku privilege sebagai mahasiswa, mungkin dari dasar dari mahasiswa sendiri, Kak. Kita sebagai mahasiswa itu sendiri udah privilege, karena pemuda-pemuda di Indonesia itu bahkan nggak bisa kayak banyak banget yang belum bisa untuk menjadi mahasiswa atau kuliah gitu. Mereka kayak dapat privilege sebagai mahasiswa yang seperti yang kita jalani. Itu sendiri itu punya keistimewaan menurut aku, apalagi aku perantau kan, Kak. Dimana aku itu privilege itu aku bisa lebih mandiri dari orang-orang lain. Gimana? Karena aku itu jauh dari keluarga, dan juga kayak ngelakuin apa itu harus sendiri, nge-problem solving masalah itu harus sendiri gitu kan, Kak. Jadi privilege yang aku dapat itu aku lebih cepat mandiri dari orang-orang yang di sekitarku, mungkin kayak masih di lingkunganku gitu. Dan sering gitu kayak tukar-tukar pikiran gitu juga. Aku juga
dapat juga dari teman-temanku kalau misalnya privilege yang mahasiswa dapat itu ya gimana mereka mau mencapai privilege sebagai mahasiswa itu sendiri gitu, karena kita sebagai mahasiswa itu punya privilege hak istimewa untuk mencapai hal-hal yang orang-orang yang nggak kuliah Bener bisa banget. gitu Kak. Oke, berarti banyak banget yang didapatkan Olive, mulai dari pengalaman, maupun fasilitas-fasilitas sebagai mahasiswa juga kan, ya memulai kegiatan yang ada di kampus ataupun dan lainnya. Kalau boleh tahu, Olive ini ikut organisasi nggak di kampus atau ikut UKM gitu? Ikut Kak, UKM di kampus ikut. Berarti mahasiswa yang sibuk organisasi juga nih? Lumayan sih, aku tuh juga ikut internal juga eksternal kampus Oke. gitu organisasinya. Oke, Olive tahu nggak sih kalau banyak banget kan jenis-jenis mahasiswa ini. Ada yang Tahu. mahasiswa kura-kura, yang kerjanya kuliah rapat, ataupun kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalau disuruh milih nih, Olive itu lebih prefer ke mahasiswa yang gimana? Ini sih Kak, aku prefernya itu ke kura-kura. Kenapa nih? Nah, kenapa aku milih kura-kura itu bukan sebenarnya tanpa alasan gitu. Aku milihnya kura-kura itu karena aku merasa kalau misalnya aku menjadi ikut di organisasi itu, aku bisa punya networking yang luas. Yeah. Dan juga aku bisa kembangin individual aku sendiri, ngomong di depan umum itu gimana, dan cara-cara berorganisasi itu gimana, dan secara nggak langsung menurut aku itu bakal ngebantu aku banget pas di dunia kerja gitu Kak. Oke, Olive tadi kan lebih prefer menjadi mahasiswa Kura-kura. kura-kura ya. Nah, tentunya sebagai apalagi mahasiswa baru nih, Ya. ini kan haus banget kan akan organisasi, semua Iya. itu pengen diikutin. Apakah Olive ngalamin itu juga? Jadi pada mahasiswa baru ini, Olive pengen ikut organisasi apapun yang ada di kampus atau kegiatan apapun yang ada di kampus. Aku personaliku aja ya Iya. Kak. Kalau misalnya pas kemarin kan pas di Sakera itu ada pengenalan organisasi UKM. yang UKM kampus, Iya, betul. yang dimana tuh kan mereka tuh langsung praktek gitu kan Kak, pas acaranya itu kelihatan semuanya itu seru. Ada yang kayak manjat-manjat dinding, ada yang kayak sampai olahraganya langsung actionnya di situ gitu. Aku tuh personally pengen ikut semua, tapi lebih prefer ke minat dan bakat aku di mana gitu Kak. Aku ngelihat bakat aku di mana, dan menurut aku bisanya di bidang itu, aku bakal ikut di bidang itu. tadi Iya, ya. Kak. Oke. Karena benar banget ya, dengan mengikuti organisasi ataupun UKM yang ada di kampus itu juga bisa melatih soft skill kita gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Olive, bagaimana sih tanggapan kamu mengenai pertemanan yang ada di perkuliahan? Kan banyak banget yang bilang nih kalau pertemanan di perkuliahan itu nggak awet atau toksik lah. Kalau dari pengalaman Olive ini gimana? Apalagi sebagai mahasiswa baru dulunya. Oh iya, itu sih. Apalagi kalau bisa dibilang pertemanan itu sangat mempengaruhi kehidupan kampus kita Ya, kayak benar gitu. banget. Secara nggak langsung kayak gimana kita di kampus itu sesuai dengan pertemanan apa yang kita jalanin gitu. Karena aku mahasiswa yang ngerantau, aku itu harus kayak terbiasa sama kayak sifat-sifat orang yang baru aku lihat gitu. Terus karena itu berbeda-beda juga, aku harus sesuaiin diri aku harus banyak belajar gitu. Gimana ya, kalau misalnya kita di pertemanan kampus itu, kita itu nggak boleh egois. Iya, Gimana bener. nggak boleh egois, kita itu harus saling mengerti juga Iya, kan saling ya. mengerti, saling menguntungkan satu sama lain. Dimana kalau misalnya kita itu punya satu kelebihan dan teman kita itu punya satu kelebihan, kalau misalnya kita digabung itu kan bakal kita dapat pengalaman-pengalaman baru, dan secara nggak langsung kita udah belajar bisa ngelakuin itu, kita kayak belajar dari pengalaman mereka gitu. Jadi Iya, kayak iya. kesalahan-kesalahan itu bisa kita minimalisir gitu Kak. Berarti boleh aku bilang dong kalau teman-teman Olive ini support banget. Support. Apalagi ini kan maba ya. Habis ini kan Olive sekarang semester berapa sih? Semester 2 jadi semester 3 nanti. Habis ini semester 3. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Olive. Pernah nggak sih merasa salah jurusan? Tadi kan Olive bilang kalau dari prodi ilmu komunikasi ya. Iya. Itu pasti ada dong merasa, waduh, aku kok masuk jurusan ilmu komunikasi kok begini ya gitu. Gini sih Kak,
Karena aku dari awal itu udah suka sama ilmu komunikasi, aku tuh ngebayanginnya itu aku bakal tetap action, tetap explore gitu. Kalau gimana anak ilkom gitu kan, apalagi anak ilkom tuh cenderung orang bilang kayak cuman bicara gitu kan. Tapi setelah aku masuk di ilmu komunikasi sendiri itu ternyata banyak gitu yang nggak sesuai sama bayangan aku. Nggak cuman aku harus ngomong, tapi aku langsung action ke lapangannya untuk nemuin audiens, terus sama alat-alatnya itu juga aku harus paham kayak gitu kan. Terus pernah ngerasa salah jurusan, dimana di satu matkul itu kayak wah pressure-nya itu berat banget gitu kan. Apalagi kemarin itu pas aku down-downnya, apalagi baru di sini terus langsung dikasih matkul-matkul yang kayak gitu, apa nggak capek banget kan. Terus itulah gunanya pertemanan tadi Kak. Aku puji Tuhan dapat pertemanan yang support aku banget ya. Gimana pas satu matkul itu aku tuh udah malas banget Kak. Betul. Terus udah kayak ngebuat matkul-matkul yang sebenarnya aku udah bisa jalanin, aku juga ikut malas gitu gara-gara satu matkul itu. Jadi teman-teman aku itu kayak mau kuliah itu nelpon aku, Olive ayo kuliah nanti. Terus nanti kalau kita udah kuliah kita ke kantin kayak gitu kan. Terus kayak dari tadinya malas itu kayak ya udah sih jalanin semangat aja. Gitu kayak. Iya, semangat jalanin aja. Apalagi kan nanti kalau kalian ke kantin di UTM, penjual-penjualnya itu support banget gini. Capek ya Neng katanya gitu. Gak apa-apa ya, sebentar lagi gitu. Sempat kayak terharu kemarin karena saking capeknya gitu, kayak udah deh nyerah aja gitu kan sama jurusan ini, udah tinggalin aja gitu kan. Tapi pernah kemarin ibunya bilang kayak gini, semangat ya Neng, ini makan saya lebihin lauknya biar kamu Ibu semangat. Kantin ya itu yang bilang kayak gitu. Iya sumpah. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa pertemanan itu sangat support banget ya, penting banget ya, apalagi di dunia perkuliahan itu. Iya. Apalagi kalau sebagai mahasiswa ini kita lagi di fase down, pertemanan itu sangat mendukung juga kan ya. Iya Kak. Nah, tadi kan bahkan aku bilang Olive ini udah merasa salah jurusan ya waktu jadi maba ya. Iya, Nah, itu gimana cara Olive agar bisa survive? Apalagi kan masih banyak semester yang dilalui nih. Gimana tuh Olive? Itulah yang kayak aku bilang tadi, survive-nya itu karena pertemanan yang aku punya dan kayak dorongan dari diriku sendiri. Kalau misalnya ini semua itu tantangan yang membuat aku punya pengalaman di mana nanti di masa depan itu kalau misalnya ada pressure yang berat kayak gini aku bisa lalui. Kalau misalnya aku nyerah sekarang, ya gimana nanti kalau misalnya aku lebih punya kayak pressure yang lebih hebat dari ini, aku gimana gitu. Aku kayak karena kan SMA itu ya COVID di rumah, nggak ada challenge kayak gitu. Benar. Terus di kuliah itu udah disuruh kalau misalnya challenge itu harus dihadapi, harus dihantam apa segala macam gitu kan. Jadinya aku kayak harus ngemotivasi diriku sendiri, dibantu dengan lingkungan aku, dan aku kayak ya udah jalanin aja kayak gitu kan, jalanin aja. Mungkin ini semuanya nanti punya kayak guna. Dan aku pas semester 2 kemarin dan udah ngerasa kalau misalnya pressure yang aku laluin di semester 1 itu memang benar-benar berguna banget sama aku ngebentuk diri aku yang sekarang Kak. Berarti cukup bisa survive ya. Ya cukup. Jadi bisa survive. tidak merasa jurusan lagi ya sekarang. Iya, sekarang udah cinta banget sama Ilkom. Nah, itu tadi obrolan kita bersama Olive tentang seputar mahasiswa baru ya. Mungkin ini bisa jadi informasi juga bagi Trunojoyo Muda, karena habis ini kan menggelar status sebagai mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Nah, mungkin sampai di sini dulu aja episode kita kali ini, dan jangan lupa saksikan keseruan kita lagi di episode yang lain. Dan jangan lupa pantau terus platform media sosial PKKMB Sakera untuk memantau informasi seputar PKKMB Sakera. Oke, mungkin itu dulu dari kami. See you. Bye bye.